Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shelfie Erifa Syafriani, NIM 1961-10767 dari jurusan Sarjana Terapan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari ujian tengah semester Sistem Informasi Kesehatan. Soal yang pertama yaitu, apa yang dapat disimpulkan dari gambar tersebut? Baiklah, menurut pendapat Shelfie, dari gambar tersebut, Shelfie implementasikan seperti lingkaran, di mana sebuah lingkaran memiliki titik pusat atau mempunyai pusat. Nah, sama seperti gambar tersebut, di dalam gambar tersebut informasinya berpusatnya itu data, atau di dalam gambar tersebut pusatnya itu adalah data. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini dalam menyampaikan atau menyebarkan informasi haruslah memiliki data, di mana data ini dapat diuji keakuratannya dari informasi yang kita sampaikan, sehingga pendengar atau yang penerima informasi tersebut dapat mempercayai informasi yang kita sebarkan atau yang kita sampaikan. Sedangkan apabila informasi tersebut tidak memiliki data, maka tidak dapat teruji keakuratannya atau biasa disebut juga dengan hoax. Pertanyaan yang kedua, apa yang masuk dengan sistem, informasi, dan data? Baiklah, yang pertama itu adalah sistem. Sistem adalah komponen-komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, itu adalah informasi. Informasi adalah hasil dari pengolahan data yang dipergunakan untuk pengambilan keputusan bagi orang yang menggunakannya. Yang ketiga, data. Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang berupa keterangan yang diperoleh dari pencarian atau pengamatan. Pertanyaan yang ketiga, ciri-ciri informasi yang berkualitas. Ciri-ciri dari informasi yang berkualitas ada 6. Yang pertama, akurat, di mana informasinya harus sesuai dengan keadaan atau mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, tepat waktu, di mana artinya informasi tersebut sudah ada ketika kita memerlukannya. Ketiga, relevan. Relevan di sini maksudnya yaitu informasi yang kita berikan haruslah sesuai apa yang dibutuhkan. Yang keempat, lengkap. Lengkap di sini maksudnya yaitu informasi yang kita berikan haruslah lengkap, tidak sebagian, karena hal tersebut akan mempengaruhi sebuah pengambilan dalam keputusan. Yang kelima, correctness, yang artinya informasi yang dihasilkan haruslah memiliki kebenaran. Keenam, security, di mana informasi yang dihasilkan haruslah memiliki manfaat yang lebih besar dari hasil biaya pencariannya. Keempat, apakah manfaat dari sistem informasi bagi sistem kesehatan? Yang pertama, memudahkan pasien dalam mendapatkan pelayanan dalam bidang kesehatan. Memudahkan fasilitas kesehatan dalam mendata setiap pasien yang mendaftar untuk berobat. Ketiga, mengontrol semua kegiatan yang berlangsung di fasilitas kesehatan tersebut. Yang keempat, membantu dalam pengambilan keputusan dan mengendalikan masalah kesehatan. Yang kelima, untuk mengetahui perkembangan dan peningkatan dalam pelayanan kesehatan. Pertanyaan yang kelima yaitu, apa tujuan kita membedakan sistem informasi berdasarkan tingkatan manajemen? Nah, menurut pendapat Shelfie, tujuan kita membedakan sistem informasi berdasarkan tingkatan manajemen ini, yang pertama itu untuk mempermudah dalam mengambil keputusan atau mempermudah dalam pengambilan keputusan, di mana setiap informasi memiliki cara yang berbeda dalam mengelola informasinya. Yang kedua, untuk mempermudah memperoleh data secara cepat, singkat, dan akurat dari tingkatan manajemen masing-masing tersebut. Yang ketiga yaitu sistem informasinya dapat terorganisir atau dapat secara sistematis dalam mengelola data atau informasi. Pertanyaan yang keenam, jelaskan tingkatan manajemen berdasarkan sifat dan teknologi informasi dalam sistem informasi manajemen.
Yang pertama yaitu tingkatan manajemen berdasarkan sifat informasi. Di dalam sifat informasi ini terdapat 3 tingkatan manajemen. Yang pertama yaitu tingkatan atas, tingkatan menengah, dan tingkatan bawah. Nah, tingkatan atas ini memiliki sifat, itu yang diantaranya pertama itu eksternal, di mana sifatnya bersifat keluar. Contohnya, apabila kita memiliki usaha atau toko, kita tidak lagi memikirkan bagaimana isi toko tersebut, tetapi kita sudah memikirkan bagaimana toko tersebut dapat terus bertahan dan dapat terus dibuka. 2. Bersifat global, yaitu sifatnya secara umum. Contohnya, kita tidak lagi atau tidak hanya memikirkan toko tersebut, tetapi kita sudah memikirkan bagaimana toko tersebut dapat membuka cabang baru di tempat-tempat lain. Yang ketiga yaitu bersifat jangka panjang, di mana informasinya sudah direncanakan untuk ke masa yang akan datang atau ke masa depan. Nah, contohnya di toko kita tadi, kita sudah memikirkan bagaimana toko kita tersebut di masa yang akan datang. 4. Hal-hal pokok, di mana sifatnya di sini tidak lagi memikirkan hal-hal yang rinci. 5. Yaitu ringkas, di mana informasinya dijelaskan secara ringkas, tidak dijelaskan secara menyeluruh. Nah, yang keenam yaitu masa depan, di mana informasinya sudah bersifat ke masa depan. Yang ketujuh, sesuai kebutuhan, di mana informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, tingkat manajemen menengah, di mana tingkat manajemen menengah ini terletak di antara tingkat manajemen atas dan tingkat manajemen bawah. Nah, selanjutnya yaitu tingkat manajemen bawah. Di tingkat manajemen bawah ini memiliki sifat diantaranya yang pertama yaitu internal, di mana internal di sini informasinya hanya bersifat di dalam saja. Contohnya nih, toko kita tadi, kita hanya memikirkan bagaimana isi toko kita tersebut. Kita tidak memikirkan bagaimana toko tersebut dapat terus berkembang dan dapat terus dibuka. Yang kedua yaitu parsial, di mana sifat informasinya di sini hanya mengetahui satu hal saja atau lebih secara mendetail. 3. Jangka pendek, di mana sifatnya di sini hanya memikirkan hal yang kecil saja, tidak memikirkan bagaimana hal yang besar untuk masa yang akan datang. Yang keempat, lengkap, di mana di tingkat manajemen bawah ini informasinya lebih lengkap dibandingkan tingkat manajemen atas. 5. Rinci, di mana sifatnya di sini informasi yang diberikan lebih secara rinci atau secara spesifik. 6. Masa lalu, di mana di sini sifatnya informasi tersebut berorientasi kepada masa lalu, tidak berorientasi untuk ke masa depan. Yang ketujuh yaitu periodik rutin, di mana contohnya nih di sini toko tadi, kan toko tadi memiliki pelayan. Nah, pelayan di sini hanya bekerja sesuai dengan kebutuhannya saja. Dia tidak memikirkan bagaimana toko tersebut dapat berkembang atau dapat terus dibuka ataupun dapat membuka cabang-cabang baru. Yang kedua, tingkat manajemen berdasarkan teknologi informasi. Pada teknologi informasi ini terdapat 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkat manajemen tingkat atas, di mana pada tingkat ini menggunakan teknologi internet dan database. Yang kedua yaitu tingkat manajemen menengah, di mana pada tingkat ini menggunakan teknologi database dan jaringan komputer. Yang ketiga yaitu tingkat manajemen bawah, di mana pada tingkat ini menggunakan teknologi file processing standalone.